Halo guys, jumpa lagi di channel Geowater Zongsa. Kita pakai headset dulu. Pakai apa nih? Sabuk pengaman. Pengaman. Ini kita habis mandi, jadi sementara habis mandi semua, jadi nggak pakai ini dulu lah, masker, karena kita udah mandi semuanya. Oke, ini tamu di channel YouTube saya. Kali ini bersama mahasiswa. Ini mahasiswa ini dari mahasiswa mana, Mas? Dari mahasiswa Institut Teknologi Sumatera. Institut Teknologi Sumatera atau ITERA ya. Jadi ini ITERA. ITB-nya Sumatera ya. Ya, Menurut anaknya. waduh gitu ya. Boleh deh, boleh terserah deh. Kalau teman-teman tahu ITERA itu institut ya. Konsepnya institut, jadi banyak tekniknya pasti kan? Banyak sekali. Jurusan apa? Saya jurusan Teknik Geologi. Oke, semester berapa? Untuk tahun ini memasuki tahun ganjil semester 7. Semester 7. Namanya siapa nih? Yang lupa. Oh ya, nama saya Yoga Prasetyo. Yoga Prastyo. Oke, Yoga Prastyo. Ini sebulan yang lalu itu dia kerja praktek di kantor saya. Nah, ini di kantor Balai Air Tanah. Ini mau sharing. Saya mau tanya, ini tanpa konsep, gimana kesan dan pesan kelas lama menjadi kerja praktek di bawah arahan saya, pembimbingnya saya minta fungsionalnya atau adik kelas junior saya, jadi saya nggak mau, jadi bukan saya nggak mau ya, biar junior saya gitu, Pak Rian, Mas Rian sama Kak Bulan itu biar punya pengalaman bimbing. Kalau saya kan udah berkali-kali bimbing. Bulan dosennya dia itu bimbingan saya. Ya, Pak Darul itu bimbingan saya, pembimbing dia lagi S3 di ITB. Oke, kemudian saya bimbing. Jadi saya kalau yang enak S1 saya serahin ke teman-teman anak S2 lah. Tapi kalau konten skripsi saya bisa ikut involve. Ya, kalau skripsi saya ikut tanggung jawab, tapi kalau tugas akhir saya kurangin lah. Pak KP ya. Ya. Oke, ceritain gimana tuh KP di Balai Air Tanah. seru, asik, gimana ya? Jangan takut. Enggak. Ini ditonton sama jutaan umat nih. Channel saya itu sudah monetis. Siap. Gimana? Ceritanya dulu kenapa milih Balai Air Tanah, kan ada alasan dulu dong. Iya dong, tentu dong. Nah, gimana juga? Alasan saya memilih Balai Air Tanah ini sesuai keinginan saya untuk lebih mendalami bidang hidrogeologi. Oh gitu. Semester berapa emang pelajaran hidrogeologi? Hidrogeologi itu saya ambil di semester 5. Oke. Jadi 1 tahun yang lalu lah. Sama lalu. Terus gimana? Tiba-tiba praktikum lagi. Kerja praktek ini kan di ITERA itu diwajibkan. Wajib ya? Ya. Awalnya sunnah atau apa? Ambil boleh, tidak boleh, tapi kurikulum tahun ini diwajibkan. Oke. Terus kemudian di tengah-tengah wabah corona kan, ini agak sulit nih kan. Nah, alhamdulillahnya tuh ya saya bersyukur di tengah COVID ada yang nerima saya dan teman-teman untuk kerja praktek di Balai Air Tanah yang sesuai dengan keinginan dan jurusan seperti itu. Oke, jadi memang ada minat. Ada. Itu. Tapi kita pakai protokol kesehatan kan? Iya. Saya kan minta waktu itu harus bawa surat bebas COVID. Tes rapid. Terus kan di ruangan juga yang besar kan. Terus kalau makan juga saya bikin soliter gitu. Ruangannya memang saya bikin terbuka sekali gitu buat mahasiswa. Jadi protokol kesehatannya juga tetap ada. Nah, terus apa aja nih? Jadi apa aja materinya waktu itu? Kan saya sambut loh itu. Ya, tentu. Saya sambut di ruang kerja saya loh. Betul nggak? Jadi saya kerja praktek itu walaupun hanya kerja praktek ya, itu saya sambut dengan baik. Saya buka dan saya tutup tuh. Betul nggak? Oke, gimana? Apa aja tuh materinya? Biar nanti teman-teman tahu nih. Yang saya dapat itu materinya ada tentang pengelolaan ARGIS atau digitasi biasanya. Oke. Itu
hal yang pertama, minggu pertama dan minggu kedua. Kemudian minggu selanjutnya yaitu minggu 3, 4 dan seterusnya itu kami mendapatkan materi tentang geolistrik. Nah, ini nih tantangan kami yang belum pernah tahu geolistrik. Di sini diberi tentang geolistrik. Ada juga sebagian teman yang dapat materi tentang imbuhan tanah, permodelan seperti itu. Di sini nih adanya keseruan ilmu saling berbagi. Jadi kalau lebih meluas lagi ilmunya. Terus terakhir kan saya ajak ke lapangan kan? Iya. Ada kasus asli di Lampung lagi. Iya, di Lampung. Terus kita ada evaluasi juga ya. Iya, ada presentasi juga. Jadi walaupun kerja praktek kita tetap presentasi depan yang lain gitu untuk evaluasi. Oke. Ada bagian apa yang menarik dari sana? Kan nggak dikasih uang sama Balai Tanah. Menariknya ini kerja tim, terus dapat ilmu, terus makan siang gratis, jangan inilah intinya itu rezeki. Terus ini besok ikut lagi loh, kalau mau kan kita masih lama lanjut terus kalau mau ikut. Tadi disiksa nggak tadi? Seru. Lumayan disiksa karena di waktu kegiatan ke geolistrik itu masih manual, bagian pengolahan datanya itu masih dapat nilai R aja, terus kemudian di bagian penggulungan kabel itu masih manual. Jadi lumayan sih kesaannya. Tapi yang latihan kan semua engineer kan pasti ke situ. Saya juga dulu kayak gitu juga sampai jadi kayak gini. Oke, sekarang cita-citanya apa nih? Atau apa motivasinya di sana? Apakah orangnya ramah-ramah atau gimana gitu? Saya kan ketus saya. Ketus atau gimana kalau saya? Sulit didefinisikan. Apa kesan terhadap saya dulu baru pembimbing. Kesan untuk Bapak Ahmad Taufik, orangnya baik. Terus ramah. Saya enggak tahu. Maksudnya dalam konteks ramahnya itu wibawa lah. Oke, berwibawa ya. Terus tidak membedakan antara atas dan bawahan. Itu penting. Jadi kita tidur bareng ya tadi. Ya. Jadi bahkan saya foto, Pak. di waktu tidur semua itu saya foto. Kan saya terakhir tuh yang tidur. Jadi dokumennya semua udah ada, Pak. Kalau Bapak mau saya kirim. Nanti kirim itu. Ya. Jadi semua yang tadi malam tuh kita tidur di rumah penduduk, yang kamar mandinya cuma 1, buat 11 orang. Udah gitu kamar mandinya sedikit terbuka lah gitu. Jadi kalau ada yang mandi, yang lain harus minggir gitu. Oke, itu semuanya sama ya, tidur sama-sama ditikar semua di luar. Terus apa lagi? Padahal saya ketua balik, kepala balik gitu, tetap aja ngelakuin yang sama. Terus apa lagi? Kesan. Yang kedua, yang non teknis lah sekarang. Sama Mas Yan atau Bu Wulan gitu. Kalau sama Bu Wulan karena bukan ranah pembimbing kan sedikit lah ya. Baik. Terus cantik. Harus dong. Iya. Jadi kasih tahu tuh di balai pembimbingnya cantik itu. Iya. Ya cantik. Terus kalau mungkin itu aja sih. Pak Yan. Kalau Pak Yan itu asik orangnya. Terus sering ketawa lah. Ya, di andalan saya itu Pak Yan itu. Kan melibatkan staf lainnya tuh ada Mas Dipta. Terus ada geofisik tuh, Mas Dipta tuh geofisik. Terus ada Mas Rian itu juga kan. Geologis juga kan. Di situ saling sharing ilmu tentang geologis dan geofisika. Dan seru. Dan kita sampai praktek. Jadi kita nggak teori doang, tapi juga praktek. Oke, kapok nggak nih? Kapok sih, ya tapi kalau suruh ngulang lagi mau. Oh gitu. Karena disukai dan dicintai. Kalau besok misalkan ikut lagi masih mau? Nah, itu sih mau, tergantung situasi. Waktu ya. Ya, waktu itu ada atau tidak. Maksudnya kan saya masih kuliah nih kan. Masuk semester akhir. Jadi ya harus
membagi waktu. Kalau misalkan ketika diinfokan ada kerjaan seperti itu, kalau waktu ada kenapa tidak gitu. Ya, ya. Mumpung masih mahasiswa kan? Mumpung masih ada Dihonorin loh nanti tuh yang tadi kerja. Ya lumayan lah. Saya udah bilang yang mahasiswa cukup dihonorin. Ya, saya kan hanya bisa bilang aja apa nanti. Jadi walaupun mahasiswa juga kita nggak disiksa juga, kalau emang ada honor juga kita kasih, kita nggak itu. Nanti masih ada waktu lagi kita akan kesini lagi. Oke, sekarang sampaikan ke teman-teman. Nanti ini videonya saya kasih ke Yoga gitu ya. Nanti share gimana pengalamannya, tolong sampaikan ke teman-teman. Jadi yang bisa kerja praktek di Balai Air Tanah itu nggak hanya geologi, geofisik bisa, teknik geofisika, besok terus misalkan teknik kimia atau kimia, terus kemudian informatika juga boleh. Dia misalkan praktek apa ke informatika, asal kaitannya dengan air tanah. Tapi tolong sampaikan ke teman-teman. So ngomong gimana? Kerja praktek tuh gimana, kaget atau mengenal dunia kerja gimana tuh? Selama ini kan ASN atau PNS kan kesannya gimana gitu, ternyata gimana coba? Gak nyangka kan PNS kayak gini kan, culture-nya kan high culture nih. Saya tuh datang paling pagi, pulang paling sore loh, paling malam loh, tahu nggak? Untuk saat ini belum tahu. Gitu. Gimana Sob? Buat teman-teman nih yang belum KP ini kan, apalagi di tengah wabah corona kayak gini kan sulit. Dicoba aja tuh yang ke Balai Air Tanah, siapa tahu diterima kan. Di situ pengalaman seru, dapat fasilitas. Internetnya ngacir lah ya. Ada wifi, ada ruangan tersendiri, terus bebas itu, dapur bebas. Juga ada tuh. Terus kalau siang diberi makan, kurang apa enaknya juga kan. Nah di situ fasilitas lengkap lah, tinggal kitanya aja mau atau tidak. Terus tiap harinya itu ada pemberian tugas, pasti namanya juga kerja praktek ya kan. Nah setelah itu ada juga konsultasi. Jadi setiap apa yang kita kerjakan, di situ kita bisa konsultasi mana yang salah, mana yang benar. Jadi dari situ kita bisa tahu di mana letak kekurangan kita dalam kerja praktik tersebut. Oke, kalau dalam menghadapi bekal dunia kerja menurut kamu gimana nih, Markal Yoga? Ini kan istilahnya kan pemanasan dunia kerja gitu. Kesan terhadap orang-orang kerja yang di Balai Tanah gimana? Pekerja keras atau merakyat atau apa gitu? Kalau di Balai Air Tanah ini kerjanya santai tapi serius. Jadi kita ini ya serius boleh, tapi jangan sampai stres. Gitu. Saya melihat di Balai Air Tanah itu mereka ini terlihat pekerja keras nggak? Pekerja keras. Jadi stigma bahwa PNS santai-santai nggak ada kan? Enggak. Ya kan? Cuman terlihat slow aja. Slow ya, tuh bawaannya kan? Iya bawaannya. Bawaannya bukan pekerjaannya yang slow kan? Iya. Oke, jadi yang saya tuh ini Mas, jadi selama ini kan kerja praktek itu di swasta gitu, BUMN gitu yang mungkin high culture, tapi jangan salah, message di Balai Air Tanah tuh culture-nya culture seperti itu, profesional gitu. Terukur kan, bayangin tuh, saya sambut, saya tutup gitu kan, terus ini bimbingan gitu, terus saya kasih ada technically-nya juga ada motivasinya juga ada, saya bawa ke lapangan macam-macam sampai tahu bener gitu ke lapangan kayak apa. Oke, jadi gitu, ini Mas Yoga testimoni, tidak by design, saya nggak mengarahkan jawaban dia, kemudian ini tanpa pemanasan juga karena saya pengen apa adanya. Moga-moga berkesan Mas ya. Yoga. Dan juga terima kasih Pak. Ya. Kamu kelahiran tahun berapa? Saya kelahiran tahun 99 Pak. Masih umur 21 lah. 21. Saya kelahiran 80, selisih berapa tahun? 11 tahun Pak. Enggak deh, 19 tahun. 19 tahun. Bapak muda, saya lahir. Nah, jadi baru gitu kita selisih jauh, tapi saya berjiwa muda kan? Iya. Gitu. Terus good luck ya. Saya sampaikan yang baik-baik dari Balai Tanah gitu ya. Semoga sukses kuliahnya ya, masih panjang ya, masih ada kuliah, masih semester 7 ya. Ya, semester 7 lagi nanti harus fight gitu.
berkesan gitu. Kalau udah sukses ingat pada tanah. Ya tentu. Nanti kalau jadi Orang-orang yang berjasa itu harus diingat. harus ingat. Main ke Bandung tinggal Pak, saya mau main ke Bandung, mau akhiran main aja kalau misalkan nanti kerja di mana. Siap. Oke. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Moga-moga video ini bermanfaat buat para mahasiswa dan juga para anak muda-muda. Jadi kalau ada KP itu ikutin gitu karena mengenal dunia kerja gitu, ya kan? Thank you semuanya. Bye bye. Bye.